Wa bihaqqi alaikum faman kana minkum kiba. Sahabat-sahabatku, wahai para sahabatku, baik laki-laki ataupun perempuan, siapa di antara kalian yang pernah merasa saya ambil haknya? Siapa di antara kalian yang pernah merasa saya zalimi, pernah merasa saya sakiti, pernah merasa saya pukul, hendaknya dia membalas sekarang juga sebelum hari pembalasan nanti di akhirat. Jadi Nabi ini pengen dibalas oleh sahabat-sahabatnya. Siapa yang pengen balas? Siapa yang merasa zalimi, pukul saya. Maka sahabat-sahabat itu tundukkan pandangan semua, karena mereka itu gak ada yang pernah merasa dizalimi Nabi. Mereka itu merasa Nabi sebagai ayahnya, tidak pernah mereka merasa diambil haknya sedikit pun. Maka mereka berkata bareng-bareng, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami semua gak ada yang kamu ambil haknya, yang ada itu hak kau belum kami tunaikan itu banyak. Tapi kalau kami gak pernah kamu zalimi sedikit pun, kalau kami sering zalim kepada engkau. Maka Nabi ulangi lagi pertanyaannya. Anshudukum billah wa bihaqqi alaikum. Saya tanya atas nama Allah, siapa yang pernah saya zalimi? Ini contoh akhlak yang baik. Maka tiba-tiba ada orang tua namanya Uqasyah ibnu Mihsan angkat tangan. Saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pernah saya zalimi? Pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika dalam satu peperangan, saya ini onta saya di samping onta engkau, samping pas. Ketika itu saya ini turun dari onta pengen nyium kakimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba kamu ngangkat itu cambuknya unta kena punggung saya. Maka Nabi bersabda, wahai Uqasyah, demi Allah itu saya pengen nyambung unta kena kamu. Demi Allah saya gak sengaja. Tetapi saya pengen kamu tetap balas saya. Walaupun saya gak sengaja, tapi saya pengen kamu tetap balas saya. Maka beliau panggil Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila baiti Fatimah, wa'tini biqadhi. Wahai Bilal, kamu datang ke rumah anak saya itu Fatimah, minta tongkat biar dibutuh Uqasyah gebuk saya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, makhluk yang termulia, terhebat, teristimewa sepanjang masa. Maka Sayyidina Bilal itu mau suruh ngambil tongkat itu gak berani, kakinya itu gemetar. Siapa yang tega melihat Nabi dicambuk itu siapa? Maka Sayyidina Bilal itu balik ke rumahnya. Sayyidah Fatimah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bilal? Nabi minta tongkat wahai Fatimah. Tongkat buat apa? Ini gak waktunya jihad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu seakan-akan membuat perpisahan dengan sahabatnya. Beliau mau dikisas oleh Uqasyah. Maka Sayyidah Fatimah itu ngamuknya luar biasa. Wahai Bilal, itu orang waras sama gila itu wahai Bilal. Kok tega sekali mau mukul Nabi itu siapa? Gak tahu Uqasyah itu Tuhan. Saya punya anak kecil-kecil namanya Hasan Husain. Perintahkan Uqasyah suruh gebuki anak saya aja, gak apa-apa. Jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipukul. Maka sampai sana Nabi serahkan itu tongkatnya kepada Uqasyah. Uqasyah, ini ada cambuk ini, kamu pukul saya. Gimana? Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Wazirul Mustafa, dua tangan kanan dan tangan kirinya Nabi Muhammad SAW, langsung berdiri, ditunjuk itu kepalanya Uqasyah itu. Uqasyah, demi Allah saya gak terima kamu nyentuh Nabi sedikit pun.
Kalau kamu pengen gebuki orang, pengen mukul orang, pukul kami ini. Kamu pukul bagian manapun bebas. Tapi jangan sekali-kali kamu pukul Nabi, nyentuh Nabi. Saya penggal leher kamu. Sayyidina Umar galaknya luar biasa. Maka Nabi bersabda, Umar, uqda, Abu Bakar, duduk. Qad arafallahu makanakuma, qad arafallahu darajatakuma. Allah sudah tahu derajatmu, sudah tahu tempatmu, posisimu depan Allah. Sudah, duduk. Biar Ukasah balas. Maka Sayyidina Abu Bakar ini setelah dihentikan oleh Nabi tadi gak berani lihat atas, langsung tundukkan pandangan, gak berani lihat Nabi mau dicambuk itu gak berani. Maka langsung Sayyidina Ali, kalau perang itu sekali perang bisa bunuh 500 orang, 1000 orang Sayyidina Ali. Maka dia mengatakan, wahai Ukasah, ini ada wajah saya, ada dada saya, ada tangan saya, ada kaki saya. Pilih mana, gebuki saya, gak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali kamu sentuh Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, duduk wahai Ali. Qad arafallahu niyatak. Allah sudah tahu niatmu wahai Ali, duduk. Maka tiba-tiba anak kecil dua namanya Hasan Husain, masih kecil, berdiri. Dia mengatakan, wahai Ukasah, kamu itu maunya apa? Kamu pengen gebuki Nabi kan? Pengen nyari darahnya Nabi, pengen menyakiti Rasulullah SAW. Di dalam tubuh saya, wahai Ukasah, ada darahnya Nabi mengalir. Kalau kamu pengen gebuki Nabi, jangan langsung pukuli saya saja. Maka Nabi mengatakan, ya qurrata aini, wahai penyejuk mataku, duduk. Sudah. Allah tidak akan lupa dengan pembelaanmu pada hari ini. Tapi saya pengen Ukasah tetap balas. Ketika Sayyidina Ukasah mau balas, maka beliau mengatakan kata-kata yang begitu menyakitkan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu ketika kau mukul saya dalam keadaan gak pakai baju. Sekarang kau pakai baju, saya ingin baju kau dibuka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buka bajunya. Itu sahabat sudah nangis semua itu. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji. Ketika Nabi buka bajunya itu, tampak begitu cerah betul warna kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai matahari itu redup saking indahnya kulitnya Nabi. Maka Sayyidah Ukasah sudah pegang itu tongkat mau digebukan Nabi. Ketika mau digebukan itu semua jantungnya sahabat sudah mau lepas. Ketika mau digebukan langsung beliau lepas tongkatnya, langsung ngerangkul Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, siapa yang tega nyakiti Nabi itu siapa? Tidak ada orang iman yang tega menyakiti Nabi, tidak ada. Saya ini pengen kulit saya ketemu langsung dengan kulitnya Rasulullah SAW, sehingga kulit saya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contohnya akhlaknya Nabi itu seperti itu. Contohnya akhlaknya cucunya Nabi seperti itu. Maka bagaimana kalau kita ini pengen punya keluarga yang hebat, yang sukses, kita harus memperbaiki akhlak kita. Selalu doa kepada Allah dan selalu memperbaiki akhlak. Yang terakhir, yang gak kalah pentingnya, bagaimana dalam hati ini kita tanamkan cinta kepada orang-orang soleh. Sayyidina Anas mengatakan, tidak ada sabda Nabi dalam Bukhari ini, tidak ada sabda Nabi yang lebih menggembirakan saya
melebihi sabda Nabi, innaka ma'aman ahbabta. Wahai Anas, engkau akan dikumpulkan dengan engkau yang orang yang kau cintai. Maka beliau mengatakan, saya cinta Nabi, saya cinta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya berharap dikumpulkan dengan mereka, walaupun amalan saya sama sekali tidak seimbang dengan mereka. Maka hati itu harus tenang, ditanamkan dalam hati itu cinta kepada para nabi, cinta kepada orang-orang soleh. Masya Allah, ini mau bulan Maulid lagi ini. Di bulan kecintaan manusia kepada Rasulullah itu tampak di bulan Maulid ini. Itu kalau Imam Malik bin Anas, kalau beliau itu dengar nama Nabi saja, badannya bergetar. Maka teman-temannya mengatakan, wahai Anas, wahai Malik bin Anas, kenapa kamu setiap menyebut nama Nabi kok begitu bergetar, wajahmu berubah memerah? Beliau mengatakan, "Lau araftum ma araftu lama ankartum ala ma tarawni." Seumpama kalian pernah melihat apa yang saya lihat, tentu kalian tidak akan pernah merasa aneh. Saya ini punya guru namanya Muhammad bin Munkadir, Ibnu Munkadir. Itu kalau nyebut nama Nabi, itu nangisnya sampai 3 jam. Bahkan ada lagi namanya Ja'far bin Muhammad. Kalau beliau nyebut nama Muhammad, itu tiba-tiba tersedak lidahnya, nggak bisa ngomong. Sampai wafat dia nggak pernah bisa baca hadis kecuali 1 hadis. Ini tandanya orang-orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana di sini nanti bikin acara maulid, di rumah-rumah bikin acara maulid, menunjukkan kegembiraan kita dengan datangnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang kurang syukur dengan Nabi. Tapi kalau kita tahu bagaimana derajatnya Nabi dan sayangnya Nabi kepada umat, Masya Allah, tentu kita akan malu, gak bikin maulidan itu malu. Masya Allah, Nabi itu pernah jalan. Tengah-tengah perjalanannya itu dengar suara nyaring, merdu. Suaranya bagaimana? Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah saya umat Muhammad, ya Allah. Maka Nabi Muhammad bersabda, hei Anas, kamu cek suara siapa itu. Ketika dicek, ternyata suaranya dari gua. Ketika masuk gua, melihat itu ada orang pakai jubah putih, pakai serban, tampannya luar biasa, gede orangnya, besar. Sampai Sayyidina Anas mengatakan, saya melihat wajahnya itu harus mendongakkan kepala saya ke atas. Suaranya bagus, sambil angkat tangan doa, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan saya umat Muhammad, ya Allah. Ketika Sayyidina Anas datang, orang tadi bilang, kamu siapa? Saya utusan Nabi Muhammad SAW. Maka orang itu berkata, Anas, utusan Nabi, saya ini adalah Nabi Ilyas. Katakan kepada nabimu, saya pengen jumpa dengan dia. Itu dalam kitab Khosais Kubro itu, karena Imam Suyuti. Maknanya bagaimana? Para nabi, para rasul, orang-orang yang istimewa itu termasuk amalan hariannya itu apa? Pengen dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sejak bayi Allah sudah jadikan kita jadi umat Muhammad gratisan. Maka sudah seharusnya kita bikin syukuran besar-besaran karena Allah pilih kita menjadi umat Muhammad. Bagaimana ini? Cocok atau enggak ini? Pak Bupati nanti bikin acara lagi? Jangan hanya di masjid, jangan. Kita bikin acara di setiap umat Islam, setiap rumahnya bikin acara semua. Kecil-kecilan, 10 orang, 5 orang, 3 orang keluarganya bikin syukuran semua. Syukuran apa ini? Syukuran gembira dengan Rasulullah SAW.
hada idza kana kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannukum billadhi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Manusia yang paling buruk di dunia namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah semenjak hidup sudah turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sejak hidup sudah turun ayat Abu Lahab akan dimasukkan neraka. Saking jeleknya itu. Enggak nunggu mati. Sejak hidup sudah turun ayat dilaknat akan dimasukkan neraka selama-lamanya plus istrinya juga. Tapi ketika dia dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, saking gembiranya budaknya itu dimerdekakan. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksanya Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan. Keluar dari ujung-ujung jarinya ini mata air yang manis khusus hari Senin. Karena Allah balas dia pernah gembira sekali dalam hidupnya dengan kelahiran Nabi. Gimana kalau kita ini orang iman, orang Islam, gembira sepanjang tahun. Katanya di Aceh ini maulidnya 4 bulan katanya. Masya Allah. Maulidnya 4 bulan, bikin maulid setiap hari, gembira terus setiap hari. Nanti di akhirat insya Allah gak jadi masuk neraka, langsung masukkan surga. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan doa bersama-sama. Kalau ada salahnya dalam hadisnya, dalam penukilannya minta maaf. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tuhyina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din, علمنا التأويل، زدنا علما، زدنا فهما، زدنا نورا، زدنا بركة، زدنا ورعا، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak dan istri kami ya Allah. Tetangga-tetangga kami ya Allah. Umat Islam seluruh alam ya Allah. Khususnya orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, mudah rizki kepada kami, anak-anak yang saleh, yang salehah, yang alim, yang alimah, yang asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, umur anak istri kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami ya Allah. Panjang yang barakah, panjang yang menghasilkan pahala, panjang yang bermanfaat, panjang yang mendekatkan kepada surga. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kota kami ini ya Allah seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah di zamannya Rasulullah SAW. Laki-lakinya ya Allah seperti laki-lakinya para sahabat, perempuannya seperti perempuannya para sahabiah, anak-anak kecilnya saleh salehah, menyampaikan agama, muhafid-hafid Al-Quran di seluruh pelosok-pelosok negeri. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, mudah rezeki kepada kami ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta yang menyelamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah, cinta yang menggembirakan Nabi-Mu ya Allah, cinta yang menjadikan Allah ridha kepada kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.